Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel gua Hendrik98. Nah, di video kali ini gua mau lanjutin lagi ya materi tentang pemrograman, yaitu CSS tutorial. Di setelah konten kemarin gua vlog ke Jogja untuk karya study tour, jadi gua berinisiatif untuk lanjutin lagi konten tentang pemrograman web ya, biar enggak nanggung. Oke, tanpa berlama-lama di sini langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di pembahasan yang kali ini gua nggak terlalu muluk-muluk ya, cuma inti-intinya saja. Untuk video selanjutnya mungkin kita sambari praktek dikit-dikit kali ya. Oke, nah di sini di slide pertama ada pendahuluan. Nah, apa sih CSS itu? Nah, CSS atau singkatan dari Cascading Style Sheet adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menata konten atau format dalam sebuah dokumen HTML. Jadi CSS itu intinya untuk menata ya teman-teman, menata konten yang ada di website, mulai dari gambar, kemudian juga elemen-elemen yang lain yang mendukung untuk diatur di dalam CSS. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk poin kedua, CSS memungkinkan pengembang web untuk memisahkan struktur konten dan tampilan visual, sehingga memungkinkan desain yang lebih fleksibel dan terorganisir. Nah, dan yang terakhir ini ada mengapa CSS penting. CSS memungkinkan pengembang web untuk menciptakan tampilan yang konsisten, menarik, dan responsif untuk situs web mereka, meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada dasar-dasar dari CSS ya, ini paling basic lah istilahnya. Nah, yang pertama adalah aturan CSS terdiri dari selektor dan deklarasi properti nilai. Selektor menentukan elemen mana yang akan diubah gayanya, sedangkan deklarasi properti nilai menentukan bagaimana elemen tersebut akan ditampilkan. Terus di bawahnya lagi, selektor adalah cara untuk memilih elemen yang akan diubah gayanya. Ada beberapa jenis selektor seperti selektor elemen, selektor kelas, selektor ID, dan selektor grup. Properti adalah atribut yang ingin dimodifikasi seperti warna teks atau ukuran font. Nilai adalah nilai yang diberikan pada properti tersebut. Misalnya nilai warna bisa berupa nama warna atau kode warna, kayak gitu teman-teman. Nah, selektor itu ini hampir ya yang tadi gua bilang ya, di poin kedua itu kayak ada beberapa jenis. Yang pertama ada selektor elemen, selektor kelas, dan selektor ID. Nah, itu selektor itu kayak istilahnya kode pemanggil untuk mengubah elemen yang akan diubah gayanya. Gimana sih ya, pokoknya selektor itu kayak ya kayak pemanggil gitulah istilahnya. Ntar ini ada, nah ini ada contohnya. Contohnya selektor adalah cara untuk menentukan elemen mana, ini yang tadi ya kita sudah bilang di awal. Nah, contoh selektor yang pertama itu adalah selektor elemen. Elemen itu elemen yang ada di HTML ya, bisa heading 1, paragraf, kemudian ada apalagi ya, kemudian ada juga format tulisan, misalnya kayak huruf B untuk font tebal kayak gitulah. Kemudian ada juga lagi untuk IMG untuk mengukur ya IMG itu bisa diubah ukurannya, kemudian bisa diberi latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada selektor kelas. Nah, kelas ini memiliki semua elemen yang selektor kelas itu kayak kalian ngerti di beberapa HTML itu ada kayak penyebutan div kelas. Nah, div kelas itu ya setelah kata kelas itu ada beberapa nama kelasnya. Nah, di dalam kelas itu nanti akan ada elemen HTML yang bisa diatur di CSS-nya teman-teman. Nah, untuk memanggilnya ini ada dua cara. Yang pertama ada menggunakan titik. Setelah titik kita masukkan nama kelasnya. Kemudian ada juga selektor ID. Nah, ID ini gimana ya? ID ini hampir sama kayak kelas, bisa
di elemen HTML manapun. Jadi misalnya kita ambil contoh heading 1 itu bisa kita beri kelas, kemudian bisa juga kita beri ID. Nah, ID nanti kita juga bisa diatur di CSS, teman-teman. Nah, misalnya selektor ID itu bisa kita beri warna. Misalnya kalau untuk heading 1 bisa kita kasih warna, misalnya warna merah, warna hitam, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita atur untuk font size atau ukuran fontnya, teman-teman, bisa berapa pixel. Nah, pixel itu satuan untuk CSS ya, teman-teman. Dari defaultnya itu CSS pakai pixel. Nah, untuk satuan yang lain kita akan bahas di kemudian hari lah. Nah, kemudian yang poin terakhir adalah selector group. Ini menggabungkan beberapa selektor menjadi satu aturan. Misalnya heading 1, heading 2, dan heading 3 akan memilih semua elemen. Jadi selector group ini bisa kayak menyebutkan sebuah selektor elemen HTML secara berurutan. Jadi di posisinya itu sejajar. Kemudian di bawahnya kita kasih kayak nilai yang diterapkan di semua elemen tadi. Jadi misalnya kita ambil contoh heading 1, 2, dan 3 kita kasih warna font ya. Warna fontnya misalnya warna biru. Nah, kita nggak perlu menulis heading 1 font color spasi blue. Kemudian heading 2 sama heading 3 itu blue semua, nggak perlu. Kita cukup menuliskan heading 1, heading 2 dan heading 3, kemudian kita enter, masukkan color sama dengan blue atau warna biru ya, teman. Nah, kemudian ini ada beberapa cara untuk menerapkan CSS dalam HTML. Yang pertama adalah metode penerapan internal. Nah, internal ini dituliskan di dalam kode HTML, tapi di sini kita pakai tag namanya style. Ini beberapa waktu kemarin gue udah menyinggung lah masalah ini, kalau nggak salah, gue udah lupa. Nah, kemudian yang kedua adalah eksternal. Eksternal itu kayak membuat apa itu, kode yang akan ditetapkan di file terpisah kayak gitu. Dan yang terakhir ada inline. CSS ditulis langsung di dalam tag HTML menggunakan atribut style. Nah, tak terasa ya, teman-teman, apa yang gua sampaikan udah ada di bagian posisi terakhir. Mungkin itu dulu kali ya yang dapat gua sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan sedikit mempraktekkan ya dari apa yang gua sampaikan di pertemuan kali ini. Oke, segitu dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.